Ketika gue udah lantai 2 nih, naik ke lantai 2, kelelawar tuh gede banget. Gede. Segini itu masih kurang. Kemungkinan itu gede banget deh gitu. 50 cm, 50 cm lah segini gitu. Gue belum pernah ngelihat yang namanya kelelawar tuh gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Balik lagi di channel gua, di channel Hijrah. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Oke, kali ini gua mau cerita pengalaman gua lagi. Pengalaman gua pernah jadi security yayasan, ya, security yayasan. Jadi ceritanya tuh ini cerita pengalaman temen gue sih sebenarnya. Dia cerita sama gue kalau ada mes khusus untuk security. Nah, jadi itu ada mes yang katanya tuh angker gitu kan. Nah, jadi singkat ceritanya gini. Biasa teman-teman gue tuh cerita, gila, gue angker banget nih, gue tinggal di sini nih, ada suara inilah, ada air jalan sendiri, ada anduk terbang sendiri atau kibas sendiri gitu kan. Di mana? Di mes gitu kan. Ya karena gue nggak tinggal di mes itu kan, karena gue tempat kerja gue dekat sama lokasi rumah gue gitu kan. Jadi gue nggak kepikiran buat gue pengen kesana, nggak dulu gitu kan. Jadi ini cerita dari teman gue sih, katanya ada beberapa security yang masih tinggal di situ, ya kan? Karena memang satu dia punya keberanian. Jadi ada juga yang penakut, sampai dia cerita sama teman-teman yang ada di teman-teman security bilang, gue nggak mau tinggal di mes lagi. Kenapa? Gila, gue tinggal di situ ada bukan penampakan sih, ada suara aneh lah, ada air jalan sendiri ngucur sendiri, terusnya ada anduk kibas-kibas sendiri gitu kan. Nah, jadi singkat ceritanya itu mes itu dulu katanya, mes security dulu itu katanya tempat semacam diskotik atau bar, gue nggak ngerti juga sih. Pokoknya tempat ya buat minum-minum apa. Jadi ada 3 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat 3. Nah, tingkat ketiga singkat ceritanya itu di lantai 3 itu dulu pernah terjadi pemerkosaan gitu. Pernah terjadi pemerkosaan. Jadi si wanita itu diperkosa sama beberapa orang gitu kan. Akhirnya apa? Mungkin si wanita itu nggak kuat, akhirnya dia bunuh diri gitu kan. Dan gue nggak tahu nih sangkut pautnya sama teman-teman gue yang pada takut, ada suara air ngucur sendiri, ada banyak banget. Nah, akhirnya apa? Gue penasaran. Akhirnya gue cerita sama abang gue, ini nih si ini katanya di mes tuh banyak yang gangguin. Ya, bilang, di mes mana? Di mes sana gitu kan, di mes security gitu kan. Ya, gue bilang sama abang gue kayak gitu karena abang gue agak sedikit bisa gitu kan. Ya, gue nggak ngerti bisa apa enggaknya, itu urusan abang gue gitu kan. Akhirnya apa? Ya udah, akhirnya kita atur schedule buat datengin tuh mes, ya kan. Jadi ada di sisa kurang lebih 3 orang yang masih tinggal di mes itu. Akhirnya dia nggak kuat juga karena ada cerita yang sama apa yang dirasain sama temen gue yang pertama itu kan. Si ini sekarang kosong mes itu kan. Ya itu kejadiannya sama. Akhirnya apa? Ya udah, akhirnya kita ngatur schedule. Gue nggak perlu minta izin sama orang kantor, gue pasti bakalan datang gitu kan. Akhirnya datang lah gue malam-malam nih. Gue, abang gue, temen gue 2 orang. Jadi gue berempat orang. Gue datang ke situ. Memang auranya ketika gue mau datang ke depan gerbang mes itu, auranya itu gila, beda banget ya. Sampai pertama kali gue foto area itu depannya nih, cekrek gitu kan. Gue foto, di situ ada mobil kayak mobil tentara, truk ya. Gue foto area situ, cekrek. Gue nggak tahu nih ya,
bener apa enggaknya. Ketika gua foto itu pas gua nggak gua foto jadi gua zoom, itu kayak ada mata nyala, mata yang menyala di atas mobil, truk dia kan, karena tertutup gitu kan. Di atas mobil tuh kayak posisinya tuh tinggi besar tuh, matanya nyala gitu kan. Sampai gue cak, ini apa nih nyala nih gitu kan. Ya gue nggak tahu apa itu pantulan lampu gitu kan, karena persis banget nyalanya itu 2 titik gitu. Apa itu memang lampu atau memang itu ada pantulan cahaya, gue nggak ngerti ya kan. Tapi menurut teman-teman gue tuh, oh ini dia nih kayaknya nih yang pengganggunya nih gitu kan. Akhirnya apa, oke lah, itu lupain. Akhirnya apa, gue datang, gue manjat pagar tuh, pagar masuk ya kan. Karena pintunya gue nggak langsung pintu depan, karena pintu depan tuh ditutup, dikunci. Jadi lewat tuh belakang dulu, lewat samping, lewat dapur. Nah di dapur tuh ada samping ada musola ya kan, musola. Nah singkat cerita nih, gue masuk ke area dapur tuh kan. Area dapur tuh agak, asli tuh belakang gue sampai merinding banget gitu kan. Datanglah gue masuk, di dapur memang kelihatannya suasananya biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Akhirnya apa, kita ke lantai 2, naik tangga pertama, ya kan. Di situ terjadi abang gue ketemu sama sosok katanya gitu kan. Jadi kayak semacam sosok kuntilanak gitu katanya gitu kan. Memang gue nggak bisa ngelihat secara kasat mata, gue nggak bisa lihat, dan teman-teman gue nggak bisa ngelihat, cuman abang gue yang sampai kaget, wah ini dia nih gitu kan. Apa jadi ya gue nggak tahu deh apa yang dilakuin abang gue ya kan, sampai seperti itu tuh kan. Agak sedikit mental gitu kan abang gue gitu kan. Ya akhirnya apa, ya gue nggak bisa apa-apa, gue cuma bisa astagfirullah gitu kan. Teman gue panik karena semua kumpul di belakang, tidak abang gue. Tapi alhamdulillah gitu kan, diselesain sama abang gue, naik gitu kan. Gue nanya, itu apa ya, tinggi sih, besar, cuma rambutnya panjang gitu kan. Ya kalau gue nggak tahu apa gitu kan. Akhirnya apa, naiklah tuh ke tangga 1, tangga 2. Ketika gue udah lantai 2 nih, naik ke lantai 2, kelelawar tuh gede banget, gede segini itu masih kurang, kemungkinan itu gede banget deh gitu. 50 cm lah segini gitu. Gue belum pernah ngelihat yang namanya kelelawar tuh gede banget, lebar banget itu kan. Jadi ketika gue udah nyampe, dia atap ya atau plafon nih rubuh, terbang terus, itu gede banget itu asli. Sampai gue pikir itu burung gitu, karena kondisi gelap memang ya, antara burung, kelelawar, gue nggak ngerti itu apa, tapi terbang. Jadi plafon yang di atas tuh rubuh, jatuh ke bawah, dia keluar ya, sambil ngibasin sayapnya. Di situ tuh ya kita semua baca tuh ya, istighfar, astagfirullah, sampai kondisinya udah kondusif, di situ ada juga, kata abang tuh ada juga, cuman makhluk gede tinggi besar ya. Gue pikir tuh Gundurwo, tapi gue nggak tahu apa, karena memang gue nggak lihat secara kasat mata gitu kan. Akhirnya apa, udah dibersihin semuanya gitu kan. Akhirnya apa, datanglah ke lantai 3. Nah di sini info yang gue dapat, katanya tempat dimana si wanita itu diperkosa rame-rame. Karena memang katanya tempat itu dulu tempat bar atau gue nggak ngerti itu, diskotik atau apalah. Jadi di atas itu jadi tempat, di situ masih ada sofanya, di atas masih ada sofanya di atas gitu. Ya udah akhirnya apa, tenang, nggak ada apa-apa gitu kan. Kita doain bareng-bareng yang ada di area ini, kita mudah-mudahan sih nggak terjadi lagi hal yang kita tidak inginkan gitu kan. Ya dari gua naik ke pintu masuk itu udah beda auranya. Sampai gua naik ke lantai
ke dapur, lantai, naik ke tangga 1 itu ketemu sama makhluk apa gua nggak ngerti. Akhirnya sampai naik ke lantai 2 itu kan ada yang namanya burung atau kelelawar gede sampai plafon itu yang gede banget sampai rubuh gitu kan. Biasanya tuh nggak kayak gitu kan. Semenjak anak-anak pada tinggal di situ katanya nggak pernah yang namanya ada burung atau plafon jatuh atau apa gitu kan. Mungkin karena memang efek dari sudah rapuh atau apa gitu kan. Akhirnya sampai lantai ketiga di situ tuh karena anginnya enak gitu kan, sepoi-sepoi gitu kan. Jadi memang ada sedikit aura yang katanya di situ pernah ada terjadi pemerkosaan. Dan gue nggak bisa nyebutin di mana itu lokasinya, karena itu pengalaman temen gue ya, kantor di mana tempat gue bekerja itu kan. Karena info yang gue dapat bahwa kantor itu sekarang sudah ditempatkan oleh pihak yayasan yang gue dulu pernah kerja jadi security itu. Jadi antara mes sama kantornya itu akan kurang lebih tuh jaraknya 2 kilo. Akhirnya akhirnya mes yang ini ditempatin sama yang di jarak 2 kilo ditempatin lah. Sekarang sudah bersih, udah rame gitu kan. Karena stafnya memang di pinggir jalan banget itu kan. Karena yang gue dapat info tuh sekarang sudah banyak ada yang jaga malam juga di situ. Jadi udah nggak ada apa-apa lagi. Tempatnya pun sekarang udah beda, mesnya juga udah beda, udah rapi, udah bersih. Ya itulah pengalaman teman gue yang gue ceritain. Ternyata sampai gue datengin tempat itu, ya itu yang terjadi, ya kan. Walaupun gue nggak lihat makhluk itu, ya kan? Paling tidak gue ngerasain yang namanya sampai badan gue tuh bener-bener kebal, baal atau jadi merinding semua gitu. Gue sampai asli itu pengalaman gue ketemu sama yang namanya tuh entah itu burung, entah itu kelelawar. Mungkin kalau seandainya itu tempat belum ditempatin, itu bakal jadi tempat uji nyali mungkin itu kan. Memang lumayan besar tempatnya sih, lumayan besar mesnya itu kan. Padahal tuh samping di bawah itu ada musola itu kan. Tempat ya kalau seandainya ada, katanya sih dulu yang tinggal situ mes itu rame. Cuman lambat laun karena memang udah dimutasi di tempat kerja, di tempat yang mungkin lebih dekat dari rumahnya atau apa, akhirnya tinggal beberapa orang yang tinggal di situ dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ada banyak suara-suara gaib, ada banyak suara-suara atau air yang suka keluar sendiri, ada yang namanya anduk ya kan, kibas-kibas sendiri. Itu mungkin angin gitu kan. Tapi yang namanya manusia kalau memang udah takut ya itulah. Sampai sekarang tempatnya sudah rapi gitu aja. Mungkin itu aja sih cerita gua gitu kan. Bukan cerita gua, cerita temen gua dan gua yang saksiin kalau di kantor atau mes itu memang bener-bener agak penuh misteri gitu kan. Itu aja. Jangan lupa subscribe channel Hijrah, like, comment, share kalau perlu. Itu aja, jangan lupa ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.